Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita merenungkan everyday teologi, pelajaran dari charger. Salah satu benda kecil dengan fungsi yang vital, yang berkaitan dengan gadget yang kita miliki saat ini adalah charger. Gadget itu bisa HP, bisa laptop, dan berbagai teknologi yang kita miliki. Ya. Jadi ini fungsi yang vital ya. Karena kalau nggak ada charger, HP kita lama-kelamaan akan mati. Tanpa charger, HP atau gadget lainnya secanggih apapun dia, jadi nggak berguna, saudaraku ya. Mau dia HP mahal, 20 juta, 30 juta, ya laptop mahal, kalau nggak ada chargernya, secanggih apapun jadi nggak berguna, saudaraku ya. Kemarin tuh power supply-nya komputer PC gereja kita itu yang rusak. Jadi power supply dia seperti semacam tempat listrik masuk ya. Ya dapat dikatakan dalam konteks HP itu chargernya gitu ya. Itu rusak. Jadi nggak berguna, nggak bisa nyala ya. Nah, fungsi charger adalah menghubungkan HP ke sumber daya supaya bisa tetap hidup dan berfungsi dengan maksimal. Sama seperti charger buat HP, kita juga butuh charger rohani, saudaraku, yang menghubungkan kita dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Menarik tadi judulnya, lagunya ya, Ku Terhubung Denganmu. Ya. Tadi nggak janjian sama Ibu Gembala tuh, lagunya itu lagi ya. Pas-pas ini. Jadi kita butuh charger buat HP. Demikian kita butuh charger rohani untuk menghubungkan kita dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Tuhanlah daya listriknya. Dan untuk tersambung dengan daya listrik dari Tuhan, kita membutuhkan charger itu, saudaraku. Nah, dari sini kita belajar yang pertama, kita butuh charger supaya tidak kehabisan daya. Ya. Hidup kita ini seperti gadget yang butuh charger yang menghubungkan HP ke sumber daya supaya kita bisa tetap hidup dan berfungsi dengan maksimal. Kehidupan tanpa hubungan dengan Tuhan itu seperti HP tanpa charger. Sebentar lagi mati dan gak bisa berfungsi. Saudara imagine, bayangin kita punya HP, baterainya tinggal 1%, sementara kita pengen banget berkomunikasi atau punya kepentingan sekali untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui HP itu. Betapa paniknya kita dan betapa butuhnya kita akan charger itu, saudaraku. Jadi tanpa charger HP pasti akan mati. Tanpa hubungan dengan Tuhan, hidup kita jadi kehilangan daya. Dan saudaraku, kadang kita sibuk dengan berbagai pekerjaan, kesibukan kita, ya, pekerjaan di rumah, di kantor, ngurus anak, lalu pelayanan juga dan lain-lain ya. Belum kebutuhan mengurus diri kita ya. Jadi sampai kita lupa ngecas dan akhirnya ngecas iman kita. Kita lupa ngecas iman kita ya. Akhirnya kita merasa kering, jauh dari Tuhan dan kehilangan semangat. Nah, itu tanda-tanda kita terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai kita lupa ngecas iman kita, saudaraku. Ngecas kehidupan rohani kita. Akhirnya kita mulai lowbat 1%, dan kita mulai jauh dari Tuhan, banyak lagi fitur-fitur rohani kita yang gak bisa berfungsi maksimal. Kita jadi kehilangan semangat, kita masuk ke mode daya hemat, saudaraku, yang membuat banyak fitur tidak bisa berfungsi lagi. Kita mencharger hidup kita saat kita memberi tempat bagi Tuhan dalam setiap hari hidup kita. Jadi penting untuk mencharger dengan memberi tempat bagi Tuhan dalam setiap hari hidup kita. Contoh aktivitasnya adalah berdoa, baca firman Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala keputusan yang kita ambil, menghadiri ibadah, berbagi hidup dengan saudara seiman, ya, bersaksi, melayani, dan mendengarkan khotbah dapat menjadi cara untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap terhubung. Ada banyak aktivitas lain yang dapat menjadi aktivitas pribadi kita untuk kita bisa di-charger, saudaraku ya. Nah, kemudian
Firman Tuhan mengingatkan kita, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tanpa Tuhan kita gak mungkin bisa tercas, saudaraku ya. Dan tanpa terhubung dengan Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita jadi kering, kita jadi lowbat, banyak fitur, banyak fungsi yang tidak akan maksimal. Kemudian yang kedua, saudaraku, atau kesimpulan dari yang pertama ini, tanpa terhubung dengan Tuhan kita akan kehabisan daya. Kemudian yang kedua, kita mesti charger yang benar, karena yang KW itu bisa merusak, saudaraku. Ada banyak charger di pasaran, beberapa asli, tapi banyak juga yang KW. Charger KW mungkin bisa ngecas sebentar, saudaraku, tapi cepat rusak. Nggak stabil, bahkan bisa merusak HP yang kita miliki. Ya, kalau chargernya KW. Nah, saudaraku, dalam hidup ini banyak hal yang kelihatannya bisa ngisi hidup kita. Hiburan, pencapaian, bahkan hubungan dengan seseorang, relasi dengan seseorang kelihatannya bisa mengisi kehidupan kita. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, itu cuma seperti charger KW yang gak akan bertahan lama, saudaraku. Kita bisa cari hiburan dengan nonton video-video lucu, dengan mungkin melihat konten-konten, video-video, foto-foto yang bagus, atau mungkin pergi healing, pergi jalan-jalan, pergi melakukan sesuatu aktivitas yang menghibur. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, itu cuma seperti charger KW yang gak akan bertahan lama. Setelah itu kita akan kembali stressful, kembali stres lagi, kembali tertekan lagi, saudaraku. Jadi hanya charger yang asli lah, yaitu hubungan dengan Tuhan yang asli, yang akan dapat mengisi kehidupan kita dan itu akan bertahan lama, saudaraku ya. Dan itu tidak merusak hidup kita. Karena kalau kita di-charger dengan charger yang KW, yang palsu, itu pada akhirnya juga dapat merusak kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita mau hidup kita bertahan lama, pastikan charger yang asli, yaitu hubungan dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Nah, itu yang asli. Ya. Yang berdaulat atasku. Itu bukan hiburan duniawi. Itu yang asli, saudaraku ya. Jadi pakai charger yang asli. Jadi Roma 12 ayat 2 dalam hal ini menjadi relevan untuk kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Kita jadi bisa bedakan ini yang KW, ini yang asli, saudaraku ya. Yang sungguh-sungguh dapat ngecas kehidupan iman kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ngecas itu perlu waktu, saudaraku ya. Kadang kita maunya serba instan, HP baru dicolok, langsung pengen 100% dalam 5 menit. Super fast gitu ya. Banyak sekarang charger-charger itu yang promosinya super charger, super fast gitu ya. Super cepat untuk ngecas ya. Tapi pada prinsipnya nggak ada yang begitu cepat, saudaraku. Kita butuh waktu buat ngecas sampai penuh ya. Nggak ada yang 1 detik langsung 100%, saudara ya. Kecuali dia mungkin sudah 99,99% gitu ya. Jadi kalau dari 0 atau dari 1% butuh waktu untuk ngecas sampai penuh, saudaraku. Sama juga dengan iman kita nggak bisa berharap kuat secara rohani kalau nggak pernah meluangkan waktu buat terhubung dengan Tuhan, saudaraku. Sama seperti HP butuh dicas beberapa menit, beberapa jam. Demikianlah saat kita ngecas dengan Tuhan, kita butuh waktu. Kita harus menunggu, menanti-nantikan Tuhan. Doa pagi saja 30 menit, saudaraku ya. Kita menyembah Tuhan, dengerin firman Tuhan ya. Dan itu sebenarnya masih kurang, saudaraku. Tapi kan tentu kita punya kesibukan yang harus kita batasi juga doa paginya. Nah, selebihnya saudara harus meluangkan waktu menunggu, menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Pada konteks saudara masing-masing, pada pergumulan saudara masing-masing,
kita harus belajar menunggu, menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan katakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menunggu selama dicas oleh Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara-saudaraku, inilah pelajaran dari charger. Ya, kalau saya simpulkan, yang pertama, kita butuh charger supaya tidak kehabisan daya. Tanpa terhubung dengan Tuhan, kita akan kehabisan daya. Yang kedua, chargerlah yang benar, sebab yang KW bisa merusak. Kalau mau hidup bertahan lama, pastikan pakai charger yang asli, yaitu hubungan dengan Tuhan, bukan hiburan duniawi. Dan yang ketiga, ngecas itu perlu waktu, saudaraku. Itu sebabnya kita harus meluangkan waktu, menunggu, dalam hal ini belajar menanti-nantikan Tuhan dalam setiap menit kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, mari kita berdoa.